Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan kisah motivasi yang terdapat di Kitab Usfuriyah. Kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah adalah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, yang lebih terkenal sebagai Kitab Usfuriyah, memang banyak dikaji di berbagai pesantren salaf. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai kitab pelajaran madrasah. Sebagian lagi menjadikannya sebagai kitab kajian harian, ada juga yang mengkajinya hanya pada bulan Ramadan dalam paket pengajian kilatan. Sebagaimana diterangkan Syekh Abu Bakar di bagian pembukaan, bahwa kitab Usfuriyah memuat 40 hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW yang ia peroleh dari para guru pilihan. Mereka pun memperoleh hadis tersebut dengan sanad dari sebagian sahabat Nabi. Selanjutnya, Syekh Abu Bakar menambahkan berbagai nasihat dan hikayat yang ia dengar dari para guru. Memang dalam kitab tersebut terdapat banyak hikayat atau kisah yang unik. Hampir setiap hadis dilengkapi satu atau dua kisah. Kitab Usfuriyah, yang berarti burung pipit, memuat kurang lebih 40 hadis. Di antara 40 hadis yang dimuat dalam Usfuriyah, banyak di antaranya yang berupa anjuran atau motivasi. Sebagian anjuran terkait dengan bahasan tasawuf, seperti anjuran tobat, menghindari sombong, tidak putus asa. Sebagian lagi anjuran untuk merutinkan bacaan atau perbuatan baik tertentu, semisal membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, berangkat salat Jumat lebih awal. Kisah motivasi kali ini terdapat di Kitab Usfuriyah di hadis yang ke-6, berikut adalah kisahnya. Sang penyembah api yang bertaubat. Malik bin Dinar, wafat tahun 748 Masehi, adalah seorang ulama pada abad kedua Hijriyah yang datang ke India untuk menyebarkan agama Islam di wilayah India. Pada zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara, mereka sama-sama menganut agama Majusi yang menyembah api. Yang satu berusia 73 tahun adalah seorang kakak, sedangkan si adik berusia 35 tahun. Mereka menyembah api sejak masih kecil. Suatu ketika sang adik mengajak sang kakak untuk uji coba tentang api yang selama ini mereka sembah. Mula-mula si adik berkata kepada sang kakak, "Kemarilah, sehingga kita mengadakan uji coba, apakah api yang kita sembah selama ini akan memuliakan kita, ataukah akan membakar kita seperti halnya api lain yang tidak disembahnya. Apabila api yang kita sembah ini memuliakan kita, maka kita akan terus menyembahnya. Namun apabila tidak, maka kita tidak akan menyembahnya lagi." Sang kakak kemudian menjawab, "Baiklah, setuju." Sang kakak. Dengan demikian, lantas keduanya menyalakan api sesembahannya itu. Kemudian si adik bertanya, "Apakah engkau yang memasukkan tanganmu, ataukah aku saja?" "Biarlah engkau saja yang memasukkan tanganmu," jawab sang kakak. Lantas si adik memasukkan tangannya. Seketika api membakar jari-jarinya hingga dia menjerit, dan segera menarik tangannya. Kemudian si adik berkata, "Wahai api, 35 tahun lamanya aku menyembahmu, namun engkau masih saja menyakitiku." Kemudian si adik berkata kepada sang kakak, "Wahai saudaraku, mari kita tinggalkan api ini hingga kita menyembah Tuhan yang Esa, yang sekiranya kita berdosa dan mengabaikan perintahnya, Tuhan yang Esa itu tetap memberikan ampunan dan memaafkan kita dengan beramal sesaat dan sekali istighfar." Mendengar perkataan si adiknya, maka sang kakak menyetujui usulan adiknya tersebut, lalu berkata, "Mari kita pergi mencari orang yang dapat menunjukkan kita ke jalan yang benar dan mengajari kita tentang agama Islam." Mereka berdua sepakat menemui Malik bin Dinar untuk mengajarinya tentang agama Islam. Kemudian mereka berangkat mendatangi Malik bin Dinar,
yang saat itu dia berada di pasar kota Kufah sedang duduk menghadap perkumpulan orang banyak memberi ceramah kepada mereka. Ketika tatapan mereka berdua terarah ke Malik bin Dinar, sang kakak berkata kepada adiknya, "Telah bulat bagiku, bahwa aku tidak akan masuk Islam, karena sebagian besar usiaku telah aku habiskan untuk menyembah api, dan apabila aku masuk Islam memeluk agama Muhammad, keluargaku dan tetanggaku pasti menghinaku, maka bagiku api neraka lebih aku sukai daripada penghinaan mereka." Kemudian sang adik berkata, "Jangan engkau lakukan itu, karena penghinaan mereka tidak lama pasti hilang, sedangkan api neraka adalah selama-lamanya dan tidak pernah hilang." Namun si kakak tidak menghiraukannya. Maka adik berkata, "Wahai orang yang rugi dunia akhirat, pergilah engkau dengan kehendak engkau, namun engkau akan menjadi orang yang celaka bin celaka." Kemudian sang kakak pergi dengan keyakinannya, dan gagal untuk masuk Islam. Kemudian si adik beserta istri dan anaknya yang masih kecil pergi bergabung menuju perkumpulan orang-orang itu hingga Malik bin Dinar selesai menyampaikan ceramahnya. Lalu ia berdiri menemui Malik bin Dinar dan menyampaikan kejadian yang ia alami, sambil memohon agar dia mengajarkan agama Islam kepadanya dan kepada keluarganya. Malik bin Dinar pun mengajarkan Islam kepada mereka, lalu mereka masuk Islam semuanya, disambut tangis bahagia oleh semua orang yang ada di perkumpulan itu. Setelah merasa dicukup, si adik berniat untuk berpamitan hendak pergi. Akan tetapi Malik bin Dinar berkata, "Duduklah hingga sahabat-sahabat kami mengumpulkan sesuatu untuk kalian berupa harta duniawi." Si adik kemudian menjawab, "Aku tidak bermaksud untuk menjual agama dengan dunia." Kemudian si adik itu pergi, lalu dia masuk ke suatu daerah yang tidak berpenghuni dan menemukan rumah yang telah dibangun, maka dia tinggal di sana bersama keluarganya. Ketika masuk waktu pagi, istrinya berkata kepadanya, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan dan belikanlah upah pekerjaanmu sesuatu yang dapat dimakan." Si adik itu pun pergi ke pasar, namun tidak seorang pun yang mempekerjakannya. Dia berkata dalam hatinya, "Sampai petang pun aku akan bekerja kepada Allah Ta'ala." Lantas dia pergi ke suatu masjid yang ditinggalkan oleh jamaahnya dan mengerjakan salat di sana karena Allah Ta'ala sampai malam. Lalu pulang ke rumahnya dengan tangan kosong. Kemudian istrinya berkata, "Apakah hari ini engkau tidak mendapatkan suatu apapun?" Si adik itu menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku bekerja kepada raja dan dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok dia memberiku upah." Maka mereka pun tertidur dengan keadaan perut kosong dan merasakan lapar. Keesokan harinya si adik itu pergi lagi ke pasar, namun tidak juga mendapatkan pekerjaan. Lantas dia pergi lagi ke masjid yang sempat ia singgahi semalam dan mengerjakan sholat di sana karena Allah Ta'ala sampai malam. Dengan tangan yang masih kosong ia pun pulang. Sampainya di rumah, sang istri bertanya, "Apakah hari ini engkau belum juga mendapatkan suatu apapun?" Kemudian si adik itu menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku bekerja kepada raja yang kemarin aku juga bekerja kepadanya. Besok adalah hari Jumat, aku berharap dia memberiku upah." Jawab si adik sembari menenangkan sang istri. Lalu dengan semalaman mereka lalui dalam keadaan kelaparan seperti malam sebelumnya. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari Jumat si adik itu pergi lagi ke pasar, namun lagi-lagi tidak juga mendapatkan pekerjaan. Lantas seperti biasa dia pergi ke masjid tersebut dan mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit sembari berdoa. "Wahai Tuhanku, wahai Tuanku, wahai majikanku, sungguh engkau benar-benar telah memuliakanku dengan Islam, menobatkanku dengan mahkota Islam dan menunjukkanku dengan petunjuk bagaikan mahkota. Demi kemuliaan agama yang engkau berikan kepadaku, demi kemuliaan hari yang penuh dengan kebaikan, yang memiliki derajat yang agung di sisi engkau yaitu hari Jumat.
Aku memohon kepada Engkau agar Engkau menghilangkan dari hatiku kesulitan menafkahi keluargaku dan memberiku rizki yang tidak aku duga sebelumnya. Karena demi Allah, aku malu terhadap ahli keluargaku dan aku mengkhawatirkan mereka dari berubahnya keadaan mereka sebab mereka masih baru dalam Islam. Setelah selesai berdoa, kemudian dia berdiri dan menyibukkan diri dengan mengerjakan sholat 2 rakaat hingga tengah hari, lantas dia keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Sementara itu anak dan istrinya yang berada di rumah bertahan dengan rasa laparnya. Tidak tahu asalnya dari mana, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki mengetuk pintu rumah yang ditempati keluarganya. Lantas istri si adik tersebut keluar, dan ternyata laki-laki yang datang itu adalah seorang pemuda yang tampan rupawan, dengan membawa setalam emas yang dibungkus dengan kain yang dihiasi dengan emas, dan berkatalah pemuda itu, "Terimalah ini dan katakan pada suamimu, ini adalah upah kerjanya selama 2 hari, tingkatkanlah pekerjaanmu maka kami akan menambahkan upah untukmu khususnya pada hari ini yaitu hari Jumat. Karena pekerjaan yang sedikit di hari ini bagi Sang Raja Maha Perkasa terhitung banyak." Kemudian istri si adik itu menerima wadah tersebut yang ternyata berisi 1000 dinar. Kemudian sang istri lantas mengambil 1 dinar dan pergi ke tempat penukaran uang yang dimiliki oleh orang Nasrani. Lantas dinar tersebut ditimbangnya, ternyata beratnya lebih 1 mitskol, atau kurang lebih pukul 150 dirham, sampai 2 mitskol. Dengan rasa heran, lantas orang Nasrani itu memperhatikan ukiran dinar tersebut, hingga ia mengerti bahwa itu adalah sebagian dari hadiah akhirat, dan bertanya kepada istri si adik itu, "Dari mana engkau mendapatkan dinar ini?" Dengan jujur istri si adik itu lantas menceritakannya. Setelah mendengarkan cerita dari istri si adik itu, lalu Nasrani itu berkata, "Tunjukkanlah kepadaku tentang Islam." Setelah ditunjukkan, kemudian Nasrani itu masuk Islam dan memberi istri si adik itu uang 1000 dirham, lalu berkata, "Belanjakanlah dirham ini, apabila habis beritahu aku." Setelah si adik itu selesai mengerjakan sholat Jumat, kemudian dia pulang ke rumahnya masih tanpa membawa makanan. Kemudian dia membeberkan sapu tangan yang ia bawa dan mengisinya dengan debu. Dalam hatinya sambil berkata, "Jika nanti sekiranya istriku bertanya, 'Apa ini?' aku akan menjawab, 'Aku membawa tepung.'" Dengan penuh keyakinan ia pun pulang sambil membawa sapu tangan yang ia isi debu tersebut. Ketika dia sampai di daerah tak berpenghuni itu, dan melihat rumahnya, ternyata telah disiapkan hamparan permadani untuknya dan dia mencium aroma makanan di rumahnya. Maka dia segera menyembunyikan sapu tangan yang ia isi dengan debu itu di balik pintu agar tidak diketahui oleh istrinya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya tentang hal ini, dan apa yang dia lihat di rumahnya itu. Sang istri pun menceritakan apa yang telah terjadi di rumahnya. Lantas si adik bersujud karena bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian istrinya bertanya, "Apa yang engkau bawa dalam sapu tangan itu?" Lalu ia menjawab, "Janganlah engkau bertanya kepadaku." Dengan penuh penasaran, kemudian istrinya mengambil dan membukanya. Ternyata debu dalam sapu tangan itu berubah menjadi tepung dengan izin Allah Ta'ala. Dengan masih belum percaya, lantas dia kembali bersujud karena bersyukur. Dengan penuh keimanan, mereka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla hingga ia wafat. Rahmat dan kasih sayang Allah tidak terbatas kepada siapapun, juga tidak melihat seberapa lama kita telah memeluk agamanya. Rahmat Allah sangatlah luas bagi mereka yang ikhlas mengabdi kepadanya, bagi mereka yang tidak henti mengharap kepadanya, juga bagi mereka yang berpasrah dengan tulus kepadanya.